wonderful, wonderful Father. Kami datang ke hadapan-Mu sore hari ini. Semua asyir, semua tamu-tamu kami hari ini sehati mau duduk di kaki-Mu. Mendengar firman-Mu. Tapi aku minta Bapa buka mata hati kami. Supaya kami bisa melihat bagaimana Kau lihat situasi ini. Bagaimana Kau melihat firman-Mu sehingga kami pengertiannya selaras Tuhan. Buka telinga kami supaya kami mendengar suara Roh Kudus. Dan berikan iluminasi tentang masa tersembunyi ini. The hiddenness, musim di mana kami tak dikenal orang, tak dihargai, tak dirayakan. Yet you are the God yang memperhatikan dan merayakan kami. Thank you Lord Jesus untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Hari ini kita akan mengerti lebih jelas. Sehingga kami bisa praktekkan dalam hidup kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amen. Oke. Lord, let's go. Kita masih di dalam pengertian supaya Anda bisa dalam masa padang gurun, masa tersembunyi. Anda tidak melihat masa PSBB COVID-19 pandemi ini dirumahkan, didiamkan, tidak bisa jalan kemana-mana sebagai hal yang Anda menjadi kayak musuhnya Anda. Please don't. Ini bukan musuhnya Anda. This is the great pause. Ini adalah jeda sela yang panjang dari Tuhan. To do what? Kita sedang di musim Lent. Nanti minggu depan, minggu depan. Minggu depan ya. Kita akan 14 Maret ya. Saya sudah siapkan pembelajaran mengenai persiapan musim Lent itu 40 hari atau 5 weeks. Kita turut mengikuti langkahnya Yesus menuju penderitaan sampai mati di Jumat Agung 2 April sampai Minggu Paskah di mana kita bisa akses kelimpahan kasih karunia dari kuasa kebangkitannya. And that yang membuat semua Anda yang kena terpapar COVID, kena penyakit apapun. Sekarang kayak ada teman saya yang sedang kena, barusan dikasih tahu dokter mungkin bisa tumor paru-paru. You know when you access that resurrection power, anything yang mati will be quickened. Roma 8 ayat 11 katakan. Tubuh yang fana akan dibangkitkan kembali. Because Tuhan belum kelar dengan Anda and your destiny is not yet done. Nah, okay? So don't even worry about death, kematian. Kita semua morbid, kita akan ada tiba harinya. But not now. This is restoration time, refining time. Okay? Nah, kita sampai ke Lukas 4 ayat 13, saya kutip pakai The Message Bible. So, Yesus sudah masuk padang gurun, sekarang kelar. Efeknya apa? Nanti saya mau mundur lagi untuk mengetahui sebetulnya ada formasi apa yang terjadi sementara kita ada di musim padang gurun ini. We should be getting better and greater instead of bitter. Ya, kalau bitter Anda benci musim ini. Nah, lihat Lukas 4:13 dari The Message Bible. That completed the testing, the devil retreated temporarily, lying in wait for another opportunity. Dan dengan diselesaikannya ujian, masa pencobaan ujian oleh iblis yang dibawa oleh Roh Kudus Yesusnya untuk dicoba iblis, the devil retreated temporarily, iblisnya mundur untuk beberapa saat, menunggu untuk opportunity waktu berikutnya. Nah, mari saudara-saudara, saya sudah bagikan di penutup hari Sabtu ya. Listen to me. Semua anak Tuhan maupun yang bukan anak Tuhan sesuai Matius 5 ayat 45, remember saya bagikan dari The Message Bible. Anda bisa kok pakai Alkitab bahasa Indonesia juga ya. Dan sebetulnya kesulitan itu bukan hanya untuk orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kesulitan itu buat orang-orang bahkan yang di dalam Tuhan. So don't ever think that kalau Anda dalam Tuhan dan semua perjalanan Anda akan honky-dory, nice and fine. Semuanya karpet merah atau karpet hijau. Dan semuanya itu akan tenang-tenang aja. Tuhan akan pasti exam kita. Oh no. Di bawah matahari ini, di bawah bulan purnama, baik yang baik maupun yang jahat. Oke, yang setia maupun gak setia, yang dikuduskan maupun yang belum kudus,
akan mengalami kebaikan keburukan, yang baik maupun yang jahat. Regardless. Jadi Anda ingat kan perkataan daripada M. Scott Peck, fisiater hamba Tuhan yang luar biasa itu? That life is difficult, isn't it? Kalau Anda bisa terima that life is difficult, you have no problem. Jadi Anda ngadapin COVID, ngadapin ekonomi yang sedang goncang segala macam, you embrace it, peluk, jangan dimusuhin. Do not think wilderness is your foe. Jangan berpikir masa padang gurun adalah masa Anda dimusuhin atau masa di mana Tuhan musuhin Anda. Tidak. And padang gurun bukan musuhnya Anda. It's your best ever place. 3 hal yang kita udah bagikan ya. Kalau nggak salah 2 hal yang kita sudah bagikan waktu itu. Waktu kita dibawa masuk ke dalam padang gurun, kita akan mengalami 3 pengalaman baru. Waktu kita lulus, kita akan mengalami 3 hal baru. Nomor 1 adalah you will have a new life. Nah, standar hidupmu berbeda. It become new. Hidupmu jadi pengalamannya di baru. Nah, Lukas 4 ayat 14-15. Dari The Message Bible. Saya kutip pakai message ya. And Jesus returned to Galilee, powerful in the spirit. News that he was back spread throughout the countryside. And he taught in their meeting places to everyone's acclaim and pleasure. Wow. Yesus selesai dicobai, dia kembali ke Galilea. Penuh dengan kuasa Roh Kudus, masuk penuh dengan Roh Kudus, keluar penuh dengan Roh Kudus dan kuasanya. Dan dikatakan di kalimat terakhir, he taught in their meeting place to everyone's acclaim and pleasure. Wow. Waktu dia bicara membagikan penjelasan-penjelasan firman, Anda tahu kan dia dikasih gulungan kitab Nabi Yesaya 61. Orang yang dengar mengaguminya dan menikmati, enak dengernya gitu loh. Dan yet mereka kan gak pernah kenal Yesus sebelumnya ya. Nah, dan perhatikan di slide berikutnya, saudara-saudara. Hanya karena Anda hidup karena firman Tuhan seperti Yesus di padang gurun, semua godaan tantangan yang dialami Yesus itu kan atas kehendak Roh Kudus ya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. So this is a set up training ground, betul? Hanya karena Yesus bisa menjawab semuanya sesuai firman Tuhan. That's living by faith, isn't it? Iman timbul dari pendengaran, pendengar akan firman Tuhan, betul? Dia mendengar siapa saudara-saudara di padang gurun? Suara Roh Kudus. Yang saya pelajari hebatnya Yesus ini ya. Dikasih segala macam tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kan secara fisik si setan tahu dia lapar. 40 hari 40 malam dia puasa kok. Yesus tuh gak pernah perhatiannya, hatinya tuh dicenderungkan kepada roti lah, kepada kerajaan dunia inilah, sambil suruh nyembah si iblis sekali. Gak tergiur dia. Hati dia selaras, terus penuh sama Roh Kudus. Intim, akrab. Fokusnya tuh hanya ke Roh Kudus. Tidak pernah ke barang-barang yang ditawarin setan. This I learn. Because solitude silence melatih saya untuk mengerti dan memahami dan ngeliat dengan jelas. Dan kedua, hanya karena Anda percaya ada janji Allah bagi Anda, tidak berarti Anda tidak akan melewati perjalanan yang gak enak. Iman tidak membuat hidup Anda lebih santai loh, dan lebih mudah. Never. Okay. Iman gak membuat hidup Anda tidak membuat hidup Anda bisa melakukan apa yang Anda mau. No. Iman membuat hidup Anda lebih kuat dalam Tuhannya. Iman tidak berarti kita bisa hidup maunya sendiri. Awake dewe. Enggak bisa saudara-saudara. Okay. Nah ini ayat yang saya cari. Matius 5 ayat 45. Nah let's see 45-nya. Tapi dari Message Bible ya. Nah, Anda lihat dari satu quote yang pakai huruf besar semua. I'm challenging that. Oke lihatnya. Yesus menantang orang-orang Farisi ahli Taurat. Oke, dan di sini dia berkata, di bawahnya itu, I'm telling you to love your enemy and let them bring out the best in you. Berapa dari Anda? Ini buat nanti ya, tanggal 14 Maret. Luar biasa. Kalau Anda gak ketemu musuhmu dan diperhadapkan dengan musuhmu, orang yang Anda benci dan Anda gak mau kasih pengampunan, gak mau kasih karena udah kelewatan soalnya ya. Listen to me. Justru musuh itu yang akan membuat yang terbaik dalam dirimu keluar loh.
not the worst, but the best of you. And when someone give you a hard time, respond with the energy of prayer. Jadi kalau ada orang nyusahin Anda, justru jawab apa yang Anda perlu lakukan, pray. And for then you are working out your true self. Nah itu namanya lagi kerjakan manusia jati diri yang asli, yang tulen, yang otentik justru lagi dikeluarin. That is your God created self. Itu adalah dirimu yang diciptakan Allah. Nah this is what God does. Nah inilah yang Allah lakukan. Nah lihat ini. He give his best, the sun to warm and the rain to nourish to everyone. Regardless. The good and the bad, the nice and the nasty. Hanya karena kalian anak Tuhan ditebus darah Yesus, diampuni dosanya, enggak berarti Anda itu akan luput dari kepanasan matahari, banjir, dari hujan yang enggak kelar-kelar ini. Oh enggak. Anda akan mengalami bersama orang-orang yang buruk, yang nasty, yang jahat, yang kejam. You will experience the same with all the bad people. Get ready? Embrace it. Kenapa? Ya kembali ke atas dong. Because all the bad situation dan orang-orang yang bikin hard time pada Anda will bring the best out of you. Jadi yang bagus-bagus yang Tuhan taruh dalam kita nggak akan keluar kalau kita nggak ketemu sama yang brengsek-brengsek yang bikin kita susah gitu loh ya. Nah jadi buang ide itu ya bahwa orang Kristen akan memiliki jalur pertandingan imannya yang kece, yang hidupnya lebih enak, lebih makmur. By the way, Anda pernah gak sih baca di Maleakhi 3? Saya liatin ya. Saya nggak pernah lupa ini. Maleakhi itu perbatasan antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Nih ya. Maleakhi 3. Jelas sekali buka langsung ketemu kan. Maleakhi 3 ayat yang ke 16. Maaf 15. Oh enggak 14. Kamu berkata, kata Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Buat apa puasa-puasa? Kalau Alkitab di perjanjian lama ngomong pakai kain kabung, itu musim Lent itu kita pakai kain kabung. Kita puasa. Puasanya nggak harus nggak makan, nggak minum, bukan. Kalau Anda kecanduan game, ya puasa game. Anda gampang marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya puasa ngamuk marah. Itu puasanya ya. Dan setiap kali pakai kain kabung artinya berpuasa, merendahkan diri. Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, orang-orang yang fasik, yang cuek. Bukan aja mujur tuh orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi mencobai Allah pun luput loh. Kok kita malah disuruh diinsafkan, bertobat, puasa. Mereka pada nggak puasa segala, tambah makmur hidupnya, bisnisnya tambah berkembang-kembang, ekspansi. lagi pernah komplain begini gak selama 12 bulan ini masa pandemi? Dan beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada orang yang anak Tuhan yang komplain, kok orang-orang yang gak kenal Tuhan yang pada gak puasa, pada makmur tuh, ekonominya melimpah ruah. Kita kok yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Bible study lagi sama Pastor Indri nih. Dan belajar Alkitab, mesti praktekin, mesti memeluk kehidupan itu penuh dengan kesulitan. Dan puasa laginya, kok susah. Mana Tuhan kok gak fair. Pernah ya ngomong kayak gitu ya. Lihat nih, tapi kalau di tengah-tengah pandemi ini kita terus berbicara satu sama lain. Sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan perhatikan loh dan dengar loh. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang yang menghormati namanya. Dan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Dan aku akan mengasihani mereka, alias aku akan berikan abundant grace. Kepada mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. So, Anda mau jadi orang yang dicintai Allah. Biji mata Tuhan. Nah, karena Anda juga ngalami banjir, juga ngalami bisnis yang menjadi sepi, ekonomi yang merosot. Nah di tengah-tengah ini tapi Anda tetap takut akan Tuhan, tetap sharing the goodness of God, the promises of God. Karena hidup dan mati dikuasai lidah kan. Nah hati-hati cara berbicaranya. Karena Tuhan hadir dengar loh. Nah jadi mau hidup enak tuh singkirkan. Sebagai orang Kristen pasti enak singkirin. Pasti kaya raya singkirin. Oke? Bukankah Rasul Petrus berkata kita ini pendatang.
Nah, the point is ya, faith doesn't make our life easier, it makes our life stronger. Jadi saudara-saudara, COVID-19 make us stronger if we respond correctly. Ayo, mau jadi kuat manusia batinnya, manusia rohnya, mau jadi kayak Josh Mari bilang, jangan jadi spaghetti backbone-nya, tapi jadi steel backbone, jadi tambah solid backbone-nya selama musim pandemi ini. If you respond correctly. Seperti Maleakhi 3 dong, ayat 15-16 itu. Share the Bible, share the goodness of God. Nah, inilah masa di mana segala yang kita perlukan, yang kita kehendaki, ini muncul semua nih di masa pandemi ini, you know. Namun gak dapet, namun gak ada gitu loh. Mau ngomong security, kesehatan total, jadi tiap 2 minggu kita mesti di swab ya. Untuk make sure that kita gak ada yang OTG. Dan kita tidak, karena kita mengasihi sesama, kita gak mau orang lain terpapar. Apalagi yang senior-senior, termasuk usianya saya ini, you know. Nah, kita kepingin ada hidup nyaman, relax di rumah, gak usah pakai masker gitu ya. Gak usah minum vitamin C tiap hari, you know what I mean. Kita bisa melakukan apa yang kita mau, gak ada. You know why? Memang gak ada. Ini musim yang baru kok. Nah, kalau sampai Anda sadar, apa yang Anda kepingin lakukan, kepingin miliki, gak ada saat ini. Jangan sedih. Anda sedang masuk ke dalam situasi di mana you are out of your comfort zone. Anda sedang di luar zona kenyamanan. Nah, orang tuh komplain karena malas berubah dari yang nyaman doa cuman secukupnya sehari sekali, sekarang mesti sering-sering mungkin ibadah harian, datang kepada Tuhan, make time to sit at the feet of Jesus. Beda ya ritmenya. Nah, inilah musim di mana kita perlu paham ada bayar harga dari ritme hidup yang baru yang kita perlu bayar. We don't do as what we like. We do what Jesus like. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah Yesus juga keluar dari kota kenyamanannya? Oh, you bet. Amin. Yesus kalau mau keluar dari kota kenyamanannya sejak dari surga, lahir di rahim dikonsepsi di rahim Maria sampai lahir jadi baby, yang nyambut cuman gembala sama malaikat. Udah gitu nggak dikenal lagi, nggak tahu lagi nasibnya kayak apa. You know, for 30 years dia nggak dikenal orang. Unknown. Nggak ada yang ngerayain dia. Tiba-tiba di usia 30 tahun Allah Bapa ngerayain dia. Is it amazing? Setelah 30 tahun Allah Bapa di usia 30 tahun dibaptis melalui sungai Yordan, Allah Bapa, ini anakku. Langsung dibawa ke ujian oleh iblis. Wow. Bukankah persiapannya kayaknya bener nih, aku mau akan hadapi setan. So, ujian padang gurun membuat Yesus menjadi seorang pribadi yang berkuasa dalam pembicaraan dia dan perkataan dia dan pembawaannya. He became a man of stature. Wah, luar biasa. So, transformasi manusia internalnya Yesus, saudara, yang terjadi lulus padang gurun. Itu Anda bisa lihat referensinya Lukas 4 ayat 14-15 dan Lukas 4 20-22. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dan sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, semua orang memuji dia. Anda tahu kan CV-nya Yesus di pelayanan di zaman itu, di bumi, kan lembaran putih ya. 30 tahun gak dikenal. Tapi begitu muncul, langsung orang, wow, yang kayak gini belum pernah denger loh. Kok ngomong dengan kuasa loh. Ada power dalam pembicaranya. Bukan bicara cantik loh, powerful. Nah, sementara itu dia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, lihat ayat 20, kemudian dia tutup kitab itu, dia berikan kembali kepada pejabat lalu duduk. Nah, lihat nih, mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju pada dia. Wow, who is this man? Lalu dia mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas yang aku baca sewaktu kamu dengar. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran, kok kata-katanya indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, langsung deh referensi dibikin. Anaknya si Yusuf kan, yang satu kampung sama kita kan. Kok bisa begitu ya? Yang bikin dia berubah apa tuh ya? Jadi waktu kita masuk ke dalam padang gurun, kita ada ngalami 3 pengalaman ini. Padang gurun memberikan pengalaman di mana Anda menjadi yakin dalam maksud dan tujuan Tuhan. So nomor 1, Anda punya pengalaman baru. Oke?
Yesus punya pengalaman baru. Dari diem, disekap 30 tahun, direndam 30 tahun. Sekarang tiba-tiba, pang, hidupnya jadi terkenal. Pujian orang. Kata-katanya kalau ngomong luar biasa indahnya. And powerful. Kedua, pengalaman padang gurun membuat Yesus sangat purposeful. Dia di-refine, dimurnikan, yet di-redefine purpose-nya. Kenapa dia ada di bumi? Dijelaskan ulang. Lihat The Message Bible-nya. You gonna love The Message Bible. He came to Nazareth, itu kan kampungnya dia kan. Where he had been reared. Digedeinnya di situ. As he always did on the Sabbath, he went to the meeting place. And when he stood up to read, when they handed the scroll of prophet Isaiah. Lanjut ya, ayat 16-21. Unrolling the scroll, he found the place where it was written, God's Spirit is on me. Dia baca Yesaya 61. Okay? Boleh saya langsung lompat ya, saudara-saudara. To set the burden and the battered free. To announce, this is God's year to act. Jadi waktu scroll Yesaya 61 diberikan kepada Yesus, dia tutup dengan berkata, this is the year that God's year for him to act. Allah akan bertindak. Nggak akan diem-dieman lagi nih. 400 tahun kan ya. Dari Maliaki sampai Matius itu 400 tahun. Masa keheningan Tuhan nggak ngomong loh. Nah. Dia gulung lagi tuh. The scroll. Hand it back to the assistant. Sat down. Wah, sedannya tuh kayak orang berkuasa, you know. And every eye in the place was on him. Semua mata tertuju pada dia. Dengan baik-baik ya. Intens sekali mata mereka. And then he stated this. You have just heard scripture makes history. Kalem, tenang, pakem. Anda baru saja mendengar firman yang membuat sejarah. Sejarah apa saudara-saudara? Sejarah manusia. The restoration of the broken man into the likeness of Jesus. Sejarah manusia dipulihkan, dibikin waras sehat kembali. Seperti asli desain awalnya. Begin today. I'm making history with mankind. Basically dia ngomong gitu. And then he started in, you've just heard. Scripture makes history. And it came through just now in this place. Jadi waktu dideklar Yesaya 61, orang terbelenggu, buta, terpenjara, terbeban semua akan dilepaskan. Dia bilang, tidak ada lagi manusia yang hancur hidupnya, remuk jiwanya, terpenjara, trauma akan masa lampau. Can't live forever like this. You will be transformed. A new man, the true you will come out. This is history in the making. Waduh, ini bahasanya kan bahannya tuh berbobot yang dia ngomong. Nah, so John Maxwell berkata seperti ini saudara-saudara. The wilderness is the place of refinement to redefine our purpose. Padang gurun adalah tempat pemurnian dan tempat pendefinisian ulang untuk maksud tujuan Tuhan bagi Anda. This is the place where leaders learn to lead. Anda mau menghasilkan pemimpin-pemimpin unggul Anda di gereja-gereja Anda, di perusahaan Anda. This is the time. 1 tahun ini, there should be new leaders coming up. Okay? Tidak ada tempat ujian yang lebih cocok bagi leaders baru ini kecuali di pandemi ini. No other way. Berikutnya, John Maxwell berkata, wilderness are the place that makes leaders lead better from the inside. On the inside. Than the outside. Kalau luar bisa cakep kayak saya gitu ya, dandan rapi, sweet spot gini ya. Tapi dalamnya saya kuat nggak, solid nggak? Kalau pencobaan itu kan mencobai nafsu, mencobai keserakahan kita, gila power apa enggak, otoritas, ya. Nah yang ngenakin daging gitu loh. Nah itu akan diuji. Tiap hari juga saya ngalami ujian, right? Nah so 2 ya, udah ya. 1, Anda akan memiliki hidup lebih yang baru, yang dikenal, terpuji, oke? Okay? Anda juga jadi dirinya berubah. Yang nomor 2, maksud Tuhan dan tujuan Tuhan bagi Anda lebih diklarifikasi. Anda jelas the calling and election of God. Ketiga, pengalaman di padang gurun membuat Anda menerima moral authority. This is wonderful. John Maxwell ngomongnya moral authority. Otoritas yang membuat Anda jadi manusia yang bermoral. What basically your being itu menjadi influence. Menjadi seorang influencer. Lihat di Lukas 4:22.
All who were there watching and listening, semua yang hadir di bait Allah itu mendengar Yesus membaca history in the making, pada nonton dan mendengar dengan cermat, were surprised at how well he spoke. But they also said, isn't this the son of Joseph, the one who we have known from since he was youngster. Nah, moral authority is the influence based upon who you are, not what you do or what you hold. So Yesus memiliki moral otoritas. Itu adalah pengaruh. Dia pengaruhnya jadi gede sekali. Semenjak itu hanya baca sekali ini pengikutnya luar biasa. Nah, dia punya pengaruh because leader is about influence, right? Nah, itu dibikin is based upon who Jesus is, who we are. Bukan karena posisi yang kita pegang. Posisi yang kita pegang level 1 leaders, ya semua orang yang hormat Anda karena Anda yang pegang jabatan. But are you influential? How many people in 1 year have you been influencing? Berapa banyak orang selama 1 tahun pandemi COVID-19 ini telah Anda pengaruhi by who you are, oleh karena siapa Anda, bukan posisi yang Anda pegang. So the wilderness experience, nah John Maxwell ngomong seperti ini about himself. I learn, dia bilang dia paling cherish masa dia ngalami kesulitan. Masa-masa kegelapan, kesulitan yang dia pernah alami. Dia bilang tidak ada duanya. Tidak ada masa yang lebih dibutuhkan anybody who is a leader. Kecuali masa padang gurun, masa kegelapan ini. Why? Karena justru in those difficult time, it caused my character to be developed. All that I am on the inside is because of the dark days. Aku gak mau tuker for anything else. Because masa kesulitan, masa kegelapan, it makes me the person I should be. Anda boleh screenshot tuh. Jadi, wilderness experience will make you better and bigger on the inside. Nah, screenshot yang ini lagi. Nah, setelah COVID pandemi akan membuat Anda lebih baik sebagai pengikut Kristus dan lebih kuat manusia rohnya dan jiwanya lebih solid. Tidak jadi kayak spaghetti, digoda sini ikut, digoda ini ikut, ditawar ini ikut. Nggak, you just fix, you just firm. Okay. So di hari ini saya mau bawa kepada Anda. Nah itu hasilnya udah 3 hal ya. Itu udah pakem. Itu terjadi di Yesus, mestinya terjadi di kita. Nah let's see. Mari kita kunjungi diri kita. Oke. Kita kembali ke Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Di sini saya ulangi lagi, mau ulas ke Anda. Bahwa Yesus itu masuk ke dalam padang gurun oleh Roh Kudus. Nah saya sengaja boldin tuh. Gedein itu tulisan. Kenapa? Yesus nggak sembarangan aja saudara-saudara jalan-jalan ke padang gurun kayak jagoan neon mau nunjukin sama setan, lo tau nggak gue udah dateng nih? Oh enggak. Ini semua karena kehendak Allah, sesuai rencana Allah, sesuai sistem pengembangan leadershipnya Yesus, sesuai semuanya. Dan kita belajar karena Alkitab kan gurunya kita, mentor kita. Yesus itu nggak intim sama Roh Kudus selama 40 hari 40 malam. He is fully intact, in line, akrab sama Roh Kudus. Makanya tadi kan saya sebut, ditawarin roti, ditawarin kerajaan negara-negara, ditawarin kuasa, ditawarin seluruh dunia, suruh sembah si setan, suruh jatuhin diri. Lihat tuh malaikat-malaikat tuh. By the way, kalau Anda lihat di Markus 1 ayat 30, di masa padang gurun itu masa yang ngeri. Benar-benar gelap dan ngeri. Markus 1 ayat 30 gak ada di PowerPoint. If you see in your Bible, di padang gurun Yesus tuh ditemenin siapa ya saudara? Mau baca gak? Kita baca ya. Markus, Yesus, oh dear. Di kitab Markus, ayat 13, maaf bukan 30. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai iblis, dan ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. What an experience. Do you think padang gurun ini enteng? Nggak enteng saudara. Temannya binatang buas. Dia kan lagi lapar tuh. Dia easily jadi makanan empuk daripada setan loh saudara-saudara. Nah, pencobaan Yesus itu real ya saudara-saudara. It's no joke loh.
Real. Kalau kalau nggak real, ngapain ada binatang buas ya di padang gurun? And Markus aja lah nyatat itu. Lihat bahwa Yesus benar-benar orang lemah kayak Anda dan saya. Itu Ibrani 2 ayat 18 tuh. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kedua kalau pakai bahasa Inggris, because he took on the form of flesh and blood. Dia turut menderita dalam, kalau bahasa Inggrisnya, in all suffering, in all weaknesses. Semua weakness yang manusia dia udah alami, bahkan yang manusia belum alami yaitu masuk ke neraka sudah dialami. Oke? Dan dia bisa menolong mereka yang sudah dicobai karena dia jadi kita. Nah, ingat ya kalau baca Injil itu penting karena Anda lihat Yesus sebagai manusia. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Lingkari dong, di screenshot, dilingkari. Sama dengan kita. Yesus sama dengan kita. Selama pakai nama Yesus artinya manusia. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kenapa kok kita mesti nempel terus sama Roh Kudus, sama Yesus, sama Allah Bapa? Karena kita bisa berdosa. Kenapa? Karena dulunya lahir dalam dosa dan sudah hidup tanpa kemuliaan Allah. Kita lahir udah berdosa, udah rusak. Nah, untuk ikut Yesus itu demi kita menjadi serupa Yesus sehingga tidak bisa ada dosa. Nah, jadi dalam perjalanan sebagai makhluk yang berdosa dan biasa ini mati hidup dosa sampai enggak jadi, sampai benci dosa dan tidak ada hubungan dengan dosa, itu a journey. Jadi pasti dong Tuhan kasih space di mana kita bisa jatuh dalam dosa dan dia enggak condemn, enggak kutukin kita. Oke. Nah, apa sih saya kasih lagi, saya suguhkan kepada Anda apa yang dilahirkan Allah Bapa dalam dan melalui, I like this word, dalam dan melalui, in and through the life of the Son of Man. Yesus, yaitu Yesus selama masa di padang gurun 40 hari 40 malam dengan puasa. Apa sih yang dilahirkan Allah di dalam Yesus dan dikerjakan melalui kehidupannya anak manusia Yesus itu selama dia 40 hari 40 malam di padang gurun? What is going on actually? Nah, untuk ini kita mesti mundur nih ke Lukas 2 ayat 41-45. Why? Because saya kepingin apa yang menjadi hasil, 3 hasil itu kan. A new living style, new repurpose of life, dan juga hidup dengan moral authority, dengan influence seperti Yesus harus ada pada Anda. Anda kalau ngomong orang langsung ngikut gitu loh, sehingga mereka mudah terima Yesus. Okay? Nah, untuk bisa menjadi orang yang bisa menang di padang gurun, di mana ada binatang buas, kelaparan, nggak ada air, nggak ada roti, hanya ada pasir, kaktus, ular, kalajengking, dan Roh Kudus menemani Yesus. Tetapi kok Yesus bisa nggak fokus ke yang minum, yang lapar itu enggak loh. Dia kok fokusnya ke Roh Kudus terus. Ada apa sih? Kita lihat di sini. Lukas 2 ya. The Message Bible. Every year Jesus' parents travel to Jerusalem for the feast of Passover. Nah, ini kan masanya tepat nih seperti kita. Kita udah mau masuk Paskah juga nih. And when he was 12 years old, he went up as they always did for the feast. Jadi ini perayaan Jumat Agung, perayaan Minggu Paskah. And when it was over, they left for home. The child Jesus stayed behind in Jerusalem. And his parents didn't know it. Anak Yesus kan masih 12 tahun. Dia tetap tinggal di Yerusalem, orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya berpikir dia pasti adalah di antara keramaian orang-orang itulah yang lagi dalam perjalanan pulang ke kampungnya dari Yerusalem. So they journey a whole day and then kemudian mulai nyari setelah 1 hari, kok kemana ya, kok Yesus nggak ada di sekitar sini. And then began looking for him among the relative, sorry ya, R-nya hilang tuh, relative and neighbor. And when they didn't find them, waktu Maria Yusuf gak ketemuin itu, they went back to Jerusalem looking for him. Okay? Nah, lanjut. And he said, and langsung waktu Yesus ketemu mama papa asuhnya, dia langsung ngomong gini, why were you looking for me? Didn't you know that I had to be here? Dealing with the things of my father? Ngapain kau mencari aku di sini? Apakah kau tidak tahu aku harus ada di sini berurusan dengan hal-halnya Bapakku?
Di situ kan si Maria Yusuf jadi mikir kan, bapaknya siapa ya? Banyak kata-kata baru yang mereka belum kenal loh. Dan dealing apa ya? Urusan apa ya? So they had no idea what he was talking about. So he went back to Nazareth, kampungnya ke Nazaret lagi. Lihat ini sini. Live obediently with them. Hidup dalam ketaatan bersama Maria dan Yusuf, orang tua asuhnya. Dan Maria menyimpan semua itu dengan penuh dearly reserved thing deep within herself. Dearly itu artinya disayang, dipelihara, ini berharga banget, mutiara buat dia gitu loh. And Jesus ayat 52, saya lompat ke Lukas 2 ayat 52. And Jesus matured, Yesus menjadi dewasa, growing up in both body and spirit, bertumbuh tubuh dan rohnya, and blessed by both God and people. Tuh, new life, a moral authority, famous dia, oke, sangat terkenal. Nah, so kita belajar di sini saudara-saudara, di mana Yesus menghabiskan hampir 30 tahun di tempat yang gak kelihatan, gak dilihat orang, gak dilihat siapapun. Dan apa yang terjadi sebetulnya di dalam Yesus, dalam diri Yesus selama 30 tahun. Kenapa kok saya bilang 30 tahun? Dia gak dikenal orang, gak dirayakan. Nah itu kita lihat Lukas 3 ayat 21 sampai 38. Lukas 3 dari The Message Bible. After all the people were baptized, di mana semua orang sudah dibaptis, Jesus was baptized tuh oleh Yohanes Pembaptis ya. As he was praying, Yesus selalu berdoa loh. Okay? The sky open up. Langit itu terbuka kayak kesobek gitu loh. And the Holy Spirit like a dove descending came down on him. Roh Kudus seperti merpati mendarat di atasnya. And along with the Spirit a voice. You are my son, chosen and marked by my love, pride of my life. Bersamaan dengan turunnya Roh Kudus sebagai merpati di atasnya Yesus, keluarlah suara dari langit yang kebuka dan berkata, engkaulah putraku terpilih dan ditandai sebagai yang dikasihi aku, kebanggaan hidupku. Waduh, keren kan ya saudara-saudara. Nah, lihat kalimat berikutnya. And when Jesus entered public life, he was about 30 years old. So tadi di Lukas 2:52 12 tahun, tiba-tiba dia munculnya lagi 30 tahun. Kan cuma ada 5 kali tuh. Dari Lukas 1, 2 sampai 3 di mana nama Yesus disebut dari lahir di Bethlehem, kemudian 8 hari dipersembahkan di Bait Allah, kemudian disunat, kemudian dinubuatin Simeon, Hana, kemudian usia 12 tahun ke Yerusalem di hari perayaan Paskah, right? Tiba-tiba boom, 30 tahun dia muncul. Nah, itu waktu dia dibaptis Islam, usianya 30 tahun. Nah, 30 tahun, lama ya. Bukankah ini waktu investasi Yesus dalam dirinya not doing anything, nggak ngapa-ngapain, itu cukup lama loh ya. Nah, saya tulis di sini investasi Yesus. Kenapa kok saya bilang investasi? Karena buat Yesus 30 tahun itu bukan sia-sia. Bukan musim masa yang dia musuhin, yang dia benci, yang diseselin. Never. Dia peluk masa ini. There is an investment going on in his life. Nah, kenapa saudara? Untuk ini, saya mau ingetin lagi khotbah saya sebelumnya. Ingat ya, apa yang Yesus alami, pola hidup yang dia alami, rangkaian pola hidupnya dia, yang dia alami juga buat Anda dan saya. Because we are his follower, kita pengikutnya. Nah, ingatkan diri Anda setiap hari ya, bahwa satu, kita tuh dimiliki Allah. Betul kan? Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita udah dibeli, udah lunas dibayar untuk orang yang udah lahir baru ya. Yang kedua, kita ini diminta Allah Bapa untuk serahkan tubuh kita sebagai persembahan, korban persembahan yang kudus dan hidup. Itu pilihan Allah. Saya langsung terjemahin dari Message Bible. The kind that God chose and accept. 3. Allah adalah empunya tunggal kemanusiaan total kita. Kemanusiaan total itu tubuh, jiwa, roh, intelek, kehidupan sosial kita. Okay? Karena manusia ada 5 bagian. Kalau salah satu nggak diperhatikan, kacau hidup kita.
right? Nah, so Anda mesti tanya dong. Semenjak Anda lahir baru, Anda bukan milik Anda lagi, ada pemilik yang sah. Tanyakan kepada Tuhan dong, aku ini mau diapain ya? Seluruh kemanusiaanku kok engkau yang miliki sekarang. Jadi aku gak ada hak-hak lagi dong, ngatur-ngatur semaunya aku sendiri. Yang ada di dalam tubuhku ini total kemanusiaanku, roh, jiwa, intelek, sosial, ya. Ini mau diapain ya? Okay. Nah, di musim di mana Anda berdiam dan Anda mesti persembahkan tubuh Anda sebagai persembahan hidup, Anda itu mesti peluk musim ini. Karena semua banyak hamba Tuhan yang dulu terkenal diundang kiri kanan sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, terbatas banget gitu loh ya. Kecuali Anda diundang, diingat sama seseorang. Ini Anda musim yang nggak dikenal, nggak ngapa-ngapain, pasif. Anda itu mesti peluk. Kenapa saudara-saudara? Kan kita udah simpulkan di sebelumnya tadi apa yang disampaikan oleh John Maxwell. Bapak dan guru itu menghasilkan a better Jesus internally, better than the outside. Tapi dampaknya di outside luar biasa. Dia menjadi influencer, dia menjadi orang yang bermoral, otoritasnya. Okay? Dia menjadi orang yang terkenal, semua memuji dia. Purpose-nya jelas, akulah orang yang membawa masa sejarah manusia di mana Tuhan sendiri mulai hari ini akan bertindak. Dia kehidupannya jelas, kedatangannya jelas, who he is jelas, not because of the position, bahwa dia anak Allah, but because of who he is. Nah, kita telah simpulkan Padang Gurun menghasilkan Yesus menjadi manusia yang ditransformasi bagian dalamnya yang luar biasa dahsyatnya. Nah, jadi apa sih yang dikerjakan Allah Bapa dalam manusia Yesus itu? Dan di bagian yang bisa dilihat dari Yesus itu, ada bagian yang bisa dilihat ya saudara, ada bagian yang gak bisa dilihat nih. Yang 30 tahun pertama hidupnya tuh gak bisa dilihat, tapi itu investment. Itu sama deh, buat saya itu 30 tahunnya Yesus itu is actually the same thing dengan orang bangun gedung yang mesti bangun fondasi. Anda pernah gak bikin fondasi rumah, terus ajak teman-teman yuk tur yuk ngelihat fondasi bangunan kita yuk? Pernah? Gue lagi gali tanah mau pasang baja-bajanya semuanya itu untuk bikin fondasi gitu. Anda pernah bikin tur gitu? Kayaknya nggak ada yang tertarik deh. Kayaknya ntar deh kalau udah ada kursinya, ada kasurnya, meja makannya baru gue datang, betul kan? But do you know from God lens, dari perspektif Allah, justru yang 30 tahun jauh lebih penting daripada 3 tahun pelayanan Yesus. Yang 3 tahun kelihatan. Nah kita lihat di sini. Cara Allah itu 30 tahun ya. Cara Allah kerja dalam diri anaknya. 1, butuh waktu panjang. Saya tulis ini butuh waktu lama. Panjang saudara. Terus berarti apa? Cara kerja Tuhan pelan. Yang ketiga, masa tersembunyi itu panjang dan sepi. Karena 30 tahun saudara. Okay? Itu masa di mana tangan Tuhan bekerja di dalam Yesus. Caranya gimana gak tahu. Itu cara tangan Tuhan bekerja di saya juga. Dalam solitude silence. Di mana saya belajar mengurangi kecepatan. Di dalam daftar to-do list saya. Yang bikin saya panik. Aduh ini belum kerjain. Aku mesti kerjain ini. Aduh. Nanti kalau gak kelar gimana. Nanti dia marah. Nanti ada orang ini kecewa sama aku. No. Yesus jadwalnya dibikin Allah Bapa tiap hari dan padat. Tapi gak pernah dia frustrasi dan tegang-tegang tuh gak pernah. Saudara, kita sudah sampai penghujung waktu kita ini ya. Jadi saya mau stop di sini. Apa buktinya bahwa Allah tuh mengerjakan sesuatu di dalam Yesus? Apa sih buktinya bahwa ada yang dikerjakan Allah di dalam Yesus? Di dalam saya, di dalam Anda. Itu terbukti hasilnya di sepanjang masa ujiannya. Nah buktinya tuh waktu diuji di Padang Gurun, 40 hari 40 malam itu. Di mana sepanjang ujian, dia nggak 1 senti, 1 derajat pun mengok ke setan. Nggak ngeliat dia. Dia fokus ke Roh Kudus. 2, setelah dia lulus ujian selama 40 hari 40 malam oleh si iblis secara nonstop. Dan Yesusnya puasa, nggak makan, nggak minum. Lihat dong kualitas pribadinya kayak apa. Karena apa yang ada di hatimu keluar ke mulutmu. Yang orang kan kenalan sama dia dari perkataan dia. Betul? So, saudara-saudara, karena waktu, kita akan lanjutkan lagi di hari Sabtu. Nah,
masa tersembunyi ini saya belajar dari Dr. Alicia Britcholi yang mengajarkan the anonymous year, the most important uncelebrated year, but the most important foundational time, di mana fondasi kerohanian kita dibikin sehingga karakter Kristus terbentuk dalam kita. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kewahyuan, pengertian. Sehingga di musim pandemi yang dimana kami semua yang mungkin gereja yang kecil-kecil, mungkin gak dikunjungi orang, gak didatengin hamba Tuhan terkenal, gak menambahkan jemaat, mungkin jemaat pada terkocar-kacir, semakin sedih. Tapi ini bukan waktu untuk disedihkan. Ini waktu untuk kita mengambil jeda yang besar. Untuk memberikan waktu dan membuat rongga yang kudus bagi Allah. Di mana Allah bisa datang pada kita bekerja dalam kita. Untuk memuridkan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa dimuridkan Tuhan juga. Dan menghasilkan pemimpin yang siap untuk diutus di masa badai seperti ini. Lord, bless your people. Berkati kami semua dalam perjalanan di tengah pandemi ini. Kita akan keluar better and bigger on the inside. Di dalam nama Yesus. Amin. We love you and we bless you. And selama musim persiapan 40 hari menuju Jumat Agung, please, mari kita beri waktu untuk membersihkan, untuk Tuhan bersihkan hati kita. Dari Our Beautiful Sweet Spot Bible Study kita, saya ucapkan God bless you. Ketemu lagi di hari Sabtu. Bye.